Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 8 di subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Apa kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia dan SBDP di halaman 52 sampai dengan 59. Nah, adik-adik, aku tinggal di Jakarta nih, Katalani, sama kayak Karina ya. Nah, sekarang adik-adik, boleh adik-adik cerita gimana keadaan lingkungan tempat tinggal adik-adik. Ceritakan secara tertulis. Karina contohkan di sini ya. Misalnya lingkungan tempat tinggal saya sangat asri, ya, masyarakatnya sangat rukun dan damai. Salah satu yang menjadi masalah adalah sampah yang menumpuk berhari-hari di tong sampah karena petugas yang malas membiarkan sehingga sampah yang menumpuk tidak tertampung lagi. Hal ini akan berakibat menimbulkan bau busuk yang tidak sedap yang akan mempengaruhi pencemaran udara. Ini contoh aja ya. Mungkin kalau di tempat adik-adik ada permasalahan lain boleh diceritakan di sini. Berikutnya ada cerita tentang si pitung ya. Boleh adik-adik baca dahulu. Ini juga ada filmnya adik-adik ya. Ceritanya tuh cukup menarik sekali. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang nomor 1, apa jenis cerita fiksi teks berjudul Si Pitung? Berikan alasannya. Nah, itu dia adalah cerita rakyat, yaitu saga ya, karena mengandung unsur sejarah dan kepahlawanan. Dalam cerita, Si Pitung dianggap sebagai sosok pahlawan karena melawan Babah Lim dan pemerintah Belanda untuk membela rakyat jelata. Nomor 2, sebutkan tokoh-tokohnya. Tadi tentunya ada Si Pitung, Haji Naipin, Babah Lim, anak buah Babah Lim, lalu Pak Piun, dan Scott Hein. Lalu sebutkan tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utamanya Pitung, ya, karena si Pitung mendominasi keseluruhan cerita. Nah, terus kalau tokoh tambahan dari yang protagonis dan antagonis di ceritanya, tokoh tambahannya yaitu ada Haji Naipin, anak buah Babah Lim, Scott Hein, Babah Lim, dan Pak Piun. Karena tokoh tersebut hanya muncul di adegan tertentu. Lalu yang protagonisnya tentunya si Pitung dan Haji Naipin, mereka baik ya. Karena mereka sifatnya baik. Mereka membela orang-orang yang tertindas. Antagonisnya atau tokoh jahatnya Babah Lim, anak buahnya Scott Hein. Karena mereka menindas rakyat jelata. Yang berikutnya ada lagu Kicir-Kicir, boleh adik-adik nyanyikan, ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru. Sekarang kita menjawab pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tempo lagu Kicir-Kicir? Temponya sedang ya. Amati notasi angka lagu, sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada tinggi. Ya, salinlah notasi 2 baris kalimat, lalu buatlah garis melodinya tanpa melihat notasi balok. Nah, ini nanti adik-adik tulis sendiri ya. Nah, kalau di sini tidak terdapat nada tinggi karena tidak ada not angka yang ditulis dengan titik. Coba kita lihat ya. Nah, tuh ya. Nah, bagian ini Kak Rina akan menjawab langsung dari sebelah kiri ya. Nah, adik-adik lihat nada tinggi itu adalah yang ada tanda titiknya ya di atas seperti ini. Jadi yang tinggi nanti berarti adik-adik buat garis melodinya ya. Lalu yang ketiga, amati notasi angka lagi, sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada sedang ya. Kalau yang sedang, nih Karina cetak tebal. Kicir-kicir ini lagunya, itu ya, itu nada sedang. Lalu ini ya, yang dicetak tebal. Yang keempat, sebutkan suku kata atau kata yang dinyanyikan dengan nada rendah ya. Tuliskan alasanmu ya. Nah, untuk yang nada rendah, ini Karina tandai di sini ya. Dia ada di tuan, ya. Saya menyanyi ya tuan. Nah, ini rendah. Harusnya ada memang sengaja ya, ini ada memangnya. Sengajanya rendah, lalu untuk menghibur. Nah, ini ya, paling tidak ada 2 baris ya adik-adik ya, untuk menghibur. Nah, ini seharusnya masih ada di bagian ini. Menghibur hati nan duka ya. Menghibur hati nan duka. Nah, ini yang rendah ya. Lalu di bagian ayo renungkan.
Apakah kamu telah memahami materi pada pembelajaran hari ini? Nah, ini disesuaikan adik-adik ya. Kita sudah memahami ya, kita sudah belajar tadi tentang tokoh-tokoh pada teks, tokoh utama, dan tokoh tambahan, serta tempo lagu. Yang berikutnya, bagaimana caramu melestarikan cerita rakyat dan lagu daerah di lingkungan tempat tinggalmu? Yaitu dengan membaca buku cerita, ya, kemudian melestarikan lagu daerah dengan menyanyikan pada kegiatan-kegiatan di lingkungan sekitar, misalnya di peringatan proklamasi. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.